Halo semua, di video kali ini kita akan coba belajar tentang computed property di dalam Vue.js-nya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam computed property-nya, di sini kita buat dulu untuk fungsi tambah dari pesertanya ini yang kita masukkan ke dalam table yang ada di sini. Data yang sudah kita buat di dalam inputannya yang ada di dalam form. Nah, pertama kita masuk saja langsung ke script. Di script kita gunakan di sini const clear input. Kita buat dulu fungsi untuk melakukan clear inputnya. Jadi nanti pada saat kita melakukan input formnya ke dalam tabelnya, kita kosongkan dulu semua inputannya pada saat dia sudah selesai melakukan inputan datanya. Kita buat kosong semua data name, data age kita buat defaultnya jadi 0 lagi, kemudian data city kita buat kosong, data address juga sama kita buat kosong, dan data gender kita buat juga dia jadi kosong seperti ini. Jadi nanti pada saat dia melakukan submitnya, dia akan mengclear inputannya. Dan di dalam on submitnya ini kita ganti juga codingannya. Jadi kita lakukan yang namanya push data ke dalam array objeknya yang ini. Kita masukkan data yang sudah kita inputkan ke dalam formnya. Kita push dulu. Kita panggil data array-nya titik value. Di sini kita gunakan value karena di data array-nya itu menggunakan ref, bukan reaktif. Value titik push, masukkan data objek baru, di mana objek barunya untuk name itu ambil dari data titik name. Kemudian untuk key age atau umur kita ambil dari data umur. Kemudian address titik 2 ambil dari data address. City ambil dari data titik city. Kemudian untuk gender kita ambil data gender key-nya dulu, habis itu data titik gender berdasarkan inputan yang kita masukkan. Nah, setelah selesai melakukan pushnya, kita jalankan fungsi clear inputnya ke dalam on submitnya. Sini clear input dalam kurung tutup kurung seperti ini. Nah, sebelum kita jalankan fungsinya ini, pertama-tama mungkin kita buat dulu satu fungsi lagi di bawah dari tabelnya ini, yaitu fungsi untuk menghitung berapa jumlah dari datanya yang masuk ke tabelnya. Kita buat saja di sini H4 jumlah peserta. Nah, kita bisa gunakan data array titik length. Dan kita cek lagi di dalam codingan. Sudah aman. Kita coba testing di dalam web browsernya, apakah fungsi dari inputannya jalan atau tidak. Masuk ke web browser, reload. Untuk jumlah pesertanya ada 3 data untuk pesertanya, dan kita masukkan datanya. Di sini contoh Reski, umur 27, kelahiran Makassar, mail Sudiang. Pada saat kita kirim, nah dia melakukan push datanya ke dalam sini. Dan untuk inputannya dia lakukan clear datanya lagi. Jadi setelah dilakukan push, dia lakukan clear data inputannya, dan di sini jumlahnya bertambah jadi 4.
Jadi ada 4 data di dalam tabelnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi utamanya, yaitu untuk computed. Kita masuk lagi ke codingan. Di sini kita bisa gunakan computed. Contohnya mungkin kita buat di sini untuk jumlah pesertanya, apakah nilainya ganjil atau genap untuk jumlah pesertanya. Kita bisa masuk ke codingan, kita import dulu computednya, fungsi computed property di dalam Vue.js, dan kita masuk ke dalam codingannya. Kita buat fungsi computed property cons, kita buat saja sini data ganjil genap. Dimana di sini kita bisa buat kondisi jika data array titik value titik length. Untuk mengetahui ganjil genapnya kita bisa gunakan metode nobulus atau sisa bagi. Jika dia sisa baginya habis dibagi 2 hasil akhirnya adalah 0, maka biasanya dia bernilai genap. Kita bisa return sini genap. Selain itu berarti lawan dari genap yaitu ganjil. Return ganjil. Nah, selanjutnya kita return fungsinya. Oh ya, di sini hampir lupa karena kita gunakan computed. Di sini harusnya kita jalankan juga computed seperti ini. Dan sudah terreturn. Kita coba tampilkan nilainya di bawah dari data jumlah data peserta. Kita buat saja H5 peserta bernilai, kita panggil data ganjil genap yang sudah kita return. Coba save, kita coba jalankan di code-nya, reload. Nah, di sini peserta bernilai ganjil karena 3. Kalau kita masukkan lagi data pesertanya, contoh Rizky 26 Makassar, mail Sudiang kirim. Nah, tampil di sini jumlah peserta 4. Nah, langsung bernilai genap. Jadi fungsi dari computednya ini di dalam keywordnya, fungsi dari computed ini contohnya mungkin seperti menghitung total harga dalam keranjang belanjaan kita di dalam website e-commerce atau marketplace. Jadi computed lebih mudah digunakan karena dia langsung mengganti nilai dari propertinya. Jadi itu kegunaan dari computed. Dan di sini kita bisa ganti juga untuk jenis kelamin yang ada di sini. Kita ganti yang jika nilainya 1 itu jadi male, jika nilainya 2 itu female. Kita masuk codingan. Di sini kita bisa gunakan method biasa saja dulu dengan mengambil nilai dari parameternya. Contoh kita buat saja dulu fungsinya. Kita buat di sini fungsi method biasa, cons data gender contohnya. Kita buat fungsi biasa tanpa computed karena computed itu untuk mengatur propertinya saja, dia tidak bisa mengatur metodenya, jadi tidak ada parameter kalau kita gunakan computed. Ini kita sebut parameternya item. Kita buat kondisi jika data gender sama dengan 1, maka di sini kita return male. Selain itu, maka kita return female. Jangan lupa kita return fungsi yang sudah kita buat, dan di returnnya kita tinggal jalankan di dalam tabelnya. Di sini kita ganti item gender ini, kita kasih parameter yaitu item gender, yaitu item yang akan dia lakukan kondisinya. Oh ya, dan di sini juga salah, sisi jangan data gender tapi item, kita ambil berdasarkan kondisi parameternya. Dia dapat 1 atau 2 nilai yang didapatkan di sini nanti.
save, kita coba jalankan, reload. Nah, maka di sini tampil male dan juga female. Ini data kita terhapus yang test kita tadi, karena datanya itu cuman diakses secara push saja, tidak ada penyimpanan database-nya. Kita coba masukkan lagi dengan nama male, gendernya besar, kita klik male, jenis kelaminnya dan alamatnya. Pada saat kita kirim, nah di sini muncul male. Nanti teman-teman silakan buat untuk yang kelahirannya. Mungkin sekian sedikit penjelasan singkat tentang computed property, dan juga kita belajar tentang pengambilan parameter di dalam tabelnya ini untuk menggunakan kondisi dari if else dari parameter yang sudah kita tangkap. Kita ketemu di video berikutnya untuk pembahasan key binding, yaitu style binding, dan juga class binding, yaitu untuk mengatur tampilan UI-nya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Like videonya kalau kalian suka, dislike saja kalau tidak. Join ke grup Discord kalau ada yang tanyakan. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. See you in next video. Have a nice day and bye.